Selamat pagi. Sebelumnya ibu minta maaf ya nak ya. Laptop ibu rusak, jadi ibu terpaksa menerangkannya seperti ini ya. Jadi harap dimaklumi. Nah, untuk pertemuan ini kita sudah masuk ke pokok bahasan kedua dengan judul redoks ya. Redoks ini adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kita jumpai contoh-contoh dari reaksi redoks ya. Misalnya respirasi ya, atau pernapasan, baru fotosintesis, itu semua melakukan reaksi redoks. Sebelumnya nanti ibu jelaskan agar kalian lebih paham ya. Redoks ya, reduksi dan oksidasi. Kita mulai dari reaksi oksidasi ya. Perbedaannya ini ada 3 ya, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Untuk reaksi oksidasi, yang pertama ditandai dengan pengikatan oksigen ya. Lalu pelepasan elektron, kenaikan bilangan oksidasi. Itu dia ciri-ciri dari reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini biasa juga dikatakan reduktor. Ya. Sedangkan reduksi itu kebalikannya. Kalau tadi oksidasi pengikatan oksigen, nah kalau reduksi dia pelepasan oksigen. Kalau oksidasi tadi pelepasan elektron, nah reduksi penangkapan elektron. Reduksi oksidasi tadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi penurunan bilangan oksidasi. Jadi sangat berbeda ya keduanya ya. Nah, kalau oksidasi tadi dikatakan reduktor ya, sedangkan reduksi itu dikatakan oksidator. Apa contohnya? Nah, ini dia contohnya. Contoh dari reaksi oksidasi ya. Yang pertama dia tadi kan pengikatan oksigen. Nah, itu dia. Kalau pengikatan oksigen yang ini contohnya ya. Ini contohnya pengikatan oksigen. Nah, nih. O2 itu kan oksigen kan. Nah, di sini dia posisinya di sebelah kiri diikat ya. Dia merupakan reaktan. Itu dia. Pengikatan. Lalu pelepasan elektron. Nah, posisinya di sebelah kanan elektronnya ya. Itu dia diikat, dia menghasilkan Na. Nah, kalau dia pelepasan elektron, nah seperti ini. Penangkapan elektron. Maaf, kalau ini kan reduksi penangkapan elektron. Jadi dia sebelah kiri. Kalau ini kan tadi pelepasan elektron, dia di sebelah kanan elektronnya ya. Panahnya itu tengah ya. Jadi ini kiri, ini kanan. Kiri, kanan ya. Nah, untuk yang dia penangkapan elektron, nah di sini dia ya. Pelepasan oksigen, pelepasan oksigen. Nah, di sini di sebelah kanan dia oksigennya ya, dilepaskan sebelah kanan dia. Kalau ini tadi kan mengikat, berarti dia di sebelah kiri. Nah, itu bedanya ya contoh reaksinya. Nah, tadi yang ketiga mengenai kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi sebelumnya ibu akan jelaskan dulu apa itu bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan negatif atau positif. Jadi bilangan oksidasi itu bilangan ya, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi ini seperti ini contohnya. Positif 1, positif 2, positif 3, negatif 1, negatif 2, dan ditulis lambang positifnya dan lambang negatifnya. Itu dia ya bilangan oksidasi ya. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi ada beberapa aturan. Ya, ada beberapa aturan. Aturan yang pertama,
Bilangan oksidasi untuk unsur bebas adalah 0. Yang mana unsur bebas? Nah, contohnya ini, N, H2, O2, Cl2. Ini adalah unsur. Kenapa dibilang unsur bebas? Karena dia sendiri yang gak ada kawannya. Seperti ini, hidrogen hanya hidrogen, oksigen hanya oksigen, klor hanya klor ya. Ini yang dibilang unsur bebas. Jadi itu nilainya adalah 0 bilangan oksidasinya ya. Ini harus diingat. Lalu yang kedua, bilangan oksidasi untuk ion ya, baik dia monoatom, satu atom atau banyak atom, muatannya itu adalah bilangan oksidasinya. Jadi misalnya Na positif. Na positif maka bilangan oksidasinya adalah positif 1 ya. Sel negatif maka kan negatif 1. Bilangan oksidasinya juga negatif 1. Poliatom misalnya contohnya SO4. SO4 2 negatif berarti muatannya juga negatif 2 gitu ya. Jadi itu dia muatannya. Lalu yang ketiga, bilangan oksidasi dari golongan 1A ya. Golongan 1A, masih ingat ya, golongan 1A. Hari libur naik kuda Rabu Kamis Pre ya. Jadi hari golongan 1A contohnya misalnya natrium ya. Di golongan 1A muatannya positif 1. Golongan 2A positif 2, golongan 3A positif 3. Ini misalnya kayak natrium kan golongan 1A, dia positif 1 bilangan oksidasinya. Golongan 2A kalsium berarti positif 2 ya. Golongan 3A aluminium berarti dia positif 3. Itu dia ya. Jadi ini harus diingat dan dihafal. Kalau nggak dihafal, nggak diingat, kalian nggak akan bisa menentukan bilangan oksidasi ya. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur ya golongan 6A dan 7A ya. Golongan 6A itu apa? Masih ingat? Itu ya, dia negatif 2. Golongan 7A apa? Dibuka lagi nanti sistem periodik unsurnya enak, diingat-ingat. Apalagi golongan 7A kemarin sudah Ibu suruh hafalkan. Itu bilangan oksidasinya negatif 1. Kalau kalian nggak ingat apa-apa unsur dari golongan 1A, 2A, 3A sampai 7A, kalian nggak akan bisa menentukan bilangan oksidasi. Jadi harus dihafal kembali ya. Yang kelima, untuk bilangan oksidasi unsur H atau hidrogen, kalau dia sebagai logam, dia bernilai positif 1. Tetapi kalau dia sebagai non logam, dia nilainya negatif 1. Bagaimana contohnya itu? Nah, bilangan oksidasi H dia dianggap seperti logam kalau dia berikatan dengan non logam. Ini Cl ya, H dengan Cl. Cl kan non logam. Maka nilainya adalah positif 1. Ya, salah ini ya. Positif 1. Itu dia. Nah, kalau dia berikatan dengan logam, berarti dia bertindak sebagai non logam. Ya kan? Nah, nilainya adalah negatif 1. Dia berikatan dengan natrium. Natrium kan logam kan? Jadi nilainya negatif 1. Kalau dia berikatan dengan klor kan non logam. Dia bertindak sebagai logam, maka dia nilainya positif 1. Itu maksudnya ya untuk unsur H. Lalu yang terakhir, bilangan oksidasi oksigen atau O ya. Nah, ini dia terbagi 2 juga. Dalam senyawa peroksida dia negatif 1, non peroksida negatif 2. Yang mana peroksida? Ini dia misalnya contoh. Nah, dia negatif 1. Tapi kebanyakan bilangan oksidasi oksigen O itu adalah negatif 2 ya. Negatif 2. Nah, contoh soalnya lihat. Tentukan bilangan oksidasi N dalam unsur N2O5. Nah, nih N2O5. N2O5 ini terdiri dari 2 unsur kan? N dan O ya, nitrogen dan oksigen. Itu dia ya. Ada berapa jumlah nitrogen di sini? Ada 2. Oksigennya 5. Berarti 2 dikali bilox N ditambah. Jadi jumlahkan nanti bilangan oksidasinya. 5 dikali bilox O karena 5 kali O. Paham sampai situ ya? Nah, untuk senyawa ya, bikin catatannya di situ nanti. Untuk senyawa, jumlah bilangan oksidasinya itu adalah sama dengan 0 ya.
Jadi untuk senyawa biloxnya itu sama dengan 0 ya. Jadi ini senyawa 0, bilangan ini 0 ya. Bilangan oksidasi 0. Nah, kita tuliskan ya. 2 kali bilox N tambah 5. Bilox O tadi kan -2 kan? -2 bilox O ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja, berarti 0 sama dengan 2 kali bilox S kan 2N ya. 2N tambah 5 kali -2, -10. Gitu ya. Jadi ini kan 0. Ini 2N kita pindahkan ke sebelah kiri, ya kan? 10-nya tetap di sebelah kanan. Maka didapatlah 2N sama dengan 10. Maka bilangan oksidasi N adalah 10 dibagi 2. Ya, 10 bagi 2 berapa? Ya, positif 5 ya. Jadi seperti ini ya bilangan oksidasi ya. Tetap ditulis tanda positifnya dan negatifnya. Kalau tidak ditulis berarti salah. Ya. Jadi Ibu rasa cukup sekian dulu. Nanti tugas yang mau dikerjakan Ibu share juga ya nak ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian dan selamat pagi.